Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Indah Fitriani dengan NIM 3140210000002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kaul sahabi dari mata kuliah Islam dan disiplin ilmu. Pengertian qaul sahabi. Apa itu sahabi? Qaul sahabi secara bahasa qaul yaitu perkataan atau pendapat, dan sahabi adalah sahabat, teman akrab, kawan akrab. Secara istilah, qaul sahabi artinya pendapat sahabat yang telah dan dikatakan atau dia kerjakan dan tidak meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bila seorang sahabat meriwayatkan sebuah perkataan atau perbuatan dari Nabi, maka perkataan dari perbuatan itu merupakan hadis, bukan qaul sahabi. Dengan demikian, qaul sahabi itu ada dua macam. Yang pertama, perkataan sahabat, yang kedua adalah perbuatan sahabat. Yang kedua adalah contoh qaul sahabi. Yang pertama adalah talak 3 yang diucapkan sekaligus. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka dihitung hanya 1 talak. Itulah keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Umar bin Khattab, bila seorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka tetap dihitung talak 3. Di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya itu sudah menikah dengan lelaki yang lain dan bercerai. Yang kedua adalah azan sholat Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azan untuk sholat Jumat itu hanya dilakukan sekali. Namun, pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan adzan tersebut dilakukan karena jumlah kaum muslimin yang semakin banyak. Dan perlu diketahui bahwa azan tambahan itu dilakukan di pasar. Tujuannya yaitu mengumumkan kaum muslimin yang masih ada di pasar untuk segera menunaikan sholat Jumat dan meninggalkan pasar. Jadi azan tambahan itu tidak dilakukan di masjid seperti zaman sekarang, tapi di pasar. Yang ketiga adalah kijang disamakan dengan kambing. Para sahabat itu menyamakan hukum kijang dengan kambing. Tentu saja kijang di sini bukan mereka kendaraan roda 4, namun melainkan nama binatang yang secara kasat mata memang mirip dengan kambing. Karena sama dengan kambing, maka kita juga boleh melaksanakan akikah dan kurban dengan menggunakan seekor kijang. Yang ketiga adalah macam-macam qaul sahabi. Yang pertama adalah qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Maksud tersebut adalah para ulama sepakat bahwa qaul sahabi ini tidak bisa dinalar, merupakan salah satu dalil dengan anggapan bahwa qaul sahabi ini seperti ini sebenarnya merupakan hadis. Namun para sahabat Nabi itu tidak menyebutkan sebagai hadis. Contohnya qaul sahabi yang menyamakan kijang dengan kambing. Yang kedua adalah qaul sahabi yang masyhur dan tidak ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Qaul sahabi jenis ini juga disebut ijma' sukuti. Suatu qaul sahabi itu menjadi masyhur karena dua kemungkinan, yaitu yang pertama, banyaknya sahabi atau sahabat yang ikut menyampaikan pendapat dalam kasus terkait. Yang kedua adalah sahabat atau sahabi itu merupakan salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah kasusnya dialami banyak orang. Contohnya keputusan Umar bin Khattab memberlakukan talak 3 yang diucapkan sekaligus sebagai talak 3. Yang ketiga adalah qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Ada kalanya para sahabat berbeda pendapat
mengenai hukum suatu kasus, sehingga terdapat perbedaan beberapa qaul sahabi. Contohnya, pendapat Abdullah bin Umar bahwa bola mata merupakan bagian dari wajah, sehingga bila kita berwudu, maka mata harus terbuka, supaya bola mata kita terkena air wudu. Sementara para sahabat yang lain berpendapat bahwa bola mata bukan bagian dari wajah, sehingga ketika berwudu kita boleh membuka mata, boleh juga menutup mata. Yang keempat adalah qaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Nah, ada kalanya seorang sahabat memiliki suatu pendapat, namun tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang memiliki pendapat berbeda. Contohnya adalah pendapat Abdullah bin Abbas atau disebut Ibnu Abbas akan keabsahan orang yang tayamum menjadi imam bagi jamaah yang berwudu. Dan hal ini telah Ibnu Abbas kerjakan. Beliau pernah tayamum dan menjadi imam bagi jamaah yang berwudu. Untuk yang keempat adalah kedudukan qaul sahabi. Kedudukan qaul sahabi ini yang pertama adalah qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Para ulama bersepakat bahwa qaul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil dengan anggapan bahwa qaul sahabi seperti ini sebenarnya merupakan hadis. Namun para sahabi atau sahabat itu tidak menyebutkan sebagai hadis. Yang kedua adalah qaul sahabi yang masyhur dan tidak ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Kedudukan ijma sukuti ini para ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Yang pertama adalah para ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijma sukuti itu merupakan dalil karena di dalamnya diamnya sebagian para mujtahid yang lain itu dianggap setuju dan para mujtahid yang sudah menyatakan pendapatnya. Yang kedua, para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ijma sukuti itu bukan merupakan dalil, karena boleh jadi diamnya sebagian para mujtahid karena sebab-sebab takut kepada penguasa yang zalim dan tirani. Yang ketiga adalah qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Para ulama yang memilih salah satu dari qaul sahabi yang ada yaitu qaul sahabi lebih dekat dengan kepada sebuah dalil. Cara para ulama ketika menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan yaitu berusaha mencapai titik temu. Bila tidak bisa ditemukan titik temu atau bertentangan mendapat, maka dipilih salah satu hadis yang paling kuat dengan berdasarkan dalil yang lain. Yang keempat adalah qaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Para qaul sahabi seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau qaul Qadim. Dan Imam Ahmad berpendapat bahwa qaul sahabi seperti ini merupakan dalil. Namun, Imam Syafi'i atau qaul jadid berpendapat bahwa qaul sahabi seperti ini bukan merupakan dalil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.